bukan di sini dan lokasi penelitian tak UTM berapa? Ini yang 80S. Tarik video kan kak dulu. Ada di sini, ada kamera kan? Layar acuh. Sudah? Sudah kita kelompok aja dulu. Nanti yang tadi mau dulu yang positif ya. Jadi kita dipakai. Sudah itu. Kalau sudah di-set, sekarang kita mau lakukan reading supaya tampil di semuanya. Reading itu kita mau hitung minimum kurvanya, tapi sebelum itu kita harus tahu angkanya dari direct reading. Grid and image. Ini klik grid and image reading yang direct reading. Klik terus sudah masukkan data ISP-mu. Kak, apa tadi dipilih di sini kak? Yang di sini tadi? Kenapa ya? Berarti kalau yang di sini kak, yang di sebelum masuk di sini kak? Grading. Grid and Image. reading. Terus direct reading. Sudah? Ya. Terus Direct reading. Terus pilih IMT. klik. Nah. Terus kasih masuk nilai hasilnya yang IMT. Terus ini pilih yang minimum value nilai terkecilnya. Terus calculate, yang ini ada gambar kalkulator ini. Calculate. Nah, dapat 7,7 dikali 10 pangkat minus 5. Itu dia ketetapan memang beda-beda atau tergantung dari nilai IMT dia akan bikin sendiri, calculate sendiri. jadi otomatis beda-beda? Beda. Tapi kalau saya kalian pakai file Excel yang kirim tadi itu harusnya sama semua angkanya yang muncul. 7. Oh ya. Nah, tapi ini sebenarnya rendah sekali. Efeknya adalah alat yang bermasalah. Nah, ini tuh copy nih nilainya. Kalian tahu itu artinya ini minus 0,5. Saya ada begini aja. Artinya 7,7 dikali 10 Betul juga begitu. minus 5. Berarti 0,00075. 77 deh. Nah, oke. Ini tuh data ini. Kalian sudah mencermi? Kalau mau tampilkan terus minimum kurvatur. Di drive and match. Baru grade, baru minimum. Sudah. Minimum kurvatur. Terus kasih masuk data IMT. Outputnya itu IMT mau juga atau mau AMT atau Oh bebas. selesai itu ukuran readingnya, ukuran kotak-kotak ini itu yang hasil perhitungan tadi 7,7 dikali 10 pangkat Minus 5. Oke. Biasanya kalau bagus itu kayak 10 digitnya. Berarti bisa. Nah, ini nih hasil reading dari perhitungan koreksi H. Koreksi jurnal dan IGRF. Dapat IGRF-nya. Selanjutnya, geomagnet itu kan ini kalian sudah dapat nih. Gimana sih? Di geomagnet itu setelah dilakukan grading itu kita mau pisahkan anomali. Pemisahan anomali itu kita mau ambil regional atau residual. Regional itu lebih dalam, residual itu lebih di atas dangkal. Nah, kalau kita mau cari, contohnya kan kita mau cari formasi batuan. Formasi batuannya tuh karena kita ini formasi batuan penelitian kemarin ada di antara batu basal sama batu tambang.
balas sama orang. Nah, kalau misalnya untuk lihat formasi batuan itu biasanya kita pakai residual yang lebih dangkal formasi batuan. Kalau mau yang lebih dalam lagi ya lebih banyak. Nah, jadi kita mau bisa ini, kita mau tentukan. Jadi contohnya kalau di pulang kalian mau kayak cari formasi batuan berarti selalu filter untuk pemisahan anomali residual. Dan kalau saya mau kayak yang lain misalnya lebih regional lebih dalam berarti filter yang regional. Pemisahan anomalinya itu ada dua, yaitu radial average spectrum sama filtering. Nah, itu dia di mana opsinya di sini. Cara diambil dari map plot menu, terus kasih magnitude map. IX. Apakah IS? Oh, GX terus Baru ketik map om. Nah ini load menu. Bukan. Itu diklik GX, diklik bisa aja kak. Iya. Ya, basi baru load menu. ditulis kak. Iya, map. Nah, bisa juga di sini. Baru dipilih. Mac. Tulis. Mac. Itu tuh Sudah. Tools. Tunggu kak. Map apa? Kak map apa ya? MAG. Buat apa dipilih? MAG, MAP. Open. Ini dari jadi pilih kak. Ini om yang ini. Load. Nah, baru open. Masuk open. Nah, mau cari tulisnya ini. Ada di solusi itu. Terus klik. Nah, caranya tes pemisahan anomali itu ada di interaktif. Map baru. Interaktif filtering. Untuk pemisahan anomali itu kan kalian harus siapkan dulu gridnya ini. Sedangkan gridnya ini kayak masih banyak kalian tahu di sini. Jadi sebelum itu kita siapkan gridnya. Prepare grid. Terus pilih yang TNT. Outputnya itu Kalau sudah itu pilih data bukan grade. Terus ini kalian bisa pilih di sini mau yang bentuknya kotak atau rectangle atau persegi panjang. Linear, Ini kan rectangle. punya itu kayak agak serong gitu. Kurang lebih hampir persegi panjang lah. Jadi kita pilih yang rectangle. Ini opsi. Baru start. Ini kita pakai cursor dan kita pilih yang berwarna Coba. Ini tuh hasil reading untuk dianggap ini semua full ke sini. Oh iya, kalau kalian mau tampilkan anunya, titiknya, klik kanan di sini, klik di sini, map tools, simbol, location plot, skalanya kasih oke saja, jadi di sini X, terus oke. Nah, bisa titik-titiknya. Kalau mau kasih muncul ininya, lokasi. Di simbol pilih lokasi plot kak. Ya ini Iya. simbol, lokasi plot. plot. Cocok ini skalanya, skala segmennya yang default. Oke. Oke. Baru pilih bebas ini X atau Y, X saja. Terus kalian bisa bebas
ada yang Wabu. Hitam. Sudah. kok hitam ya hitam boleh. Jadi ini kan tadi kupilih bulat-bulat. Ini kupilih segitiga. Itu Lebih. Isinya sekresinya kayak memang diperbesar. Terus Oh, udah bisa. yang simbol jelas. Apa? kalau kalian mau tambahkan skala barunya, terus lagi kontur, Simbol dari kontur. Budi. satuan variasi magnetik apa? Ini kalian bisa pilih mau skala barnya itu vertikal, berarti ini begini, atau horizontal, ini. Saya ini vertikal. Terus logik di situ pilih lokasinya. Terus oke. Nah kalau kecil begini kalian bisa masukin ini kalau berarti ya. Yang ini kalau berarti ya. Terus, Tadi kakak berapa? nah ini bisa dipakai. Berapa lebih? Acung. Berarti udah tertinggi itu. Bebas. Iyo. Di mana? Yang color batik. Kak bagaimana? Contohnya Tidak ini. Ketetel belakang. X-nya. betul. Simbol. Kak. Tidak. Simbol terus ini. Kalau dari ya. Legend bar. Oke kan skalanya. Terus sini kasih masuk judulnya NG atau skala apa? Legend kakak apa? Biasanya di NG. Terus Tidak. ini kamu nggak pakai horizontal, restart. Oke di situ kalau kalian mau tentukan posisinya di sini kan di sini di sini. Saya oke baru saya mau taruh di sini. Simbol. Oke. Nah, kalau saya kalian anggap ini terlalu besar, bisa di sini. Terus kecil nih. Kalau mau diperkecil, ini kalau mau diper. Kak. Bagaimana? Jadi nilai X-nya kak saya tidak muncul. Atau kita yang kasih? Bunyi kamu. Kita Tadi pakai tadi rumus nano Tesla. Rumus nano Tesla tadi dipakai X kuadrat. X-nya bagaimana Kak? Di simbol tadi. Simbol. Betul. Iya. Kalian klik dulu mau gambar ini kah atau yang ini nih? Kalian mau ambil gambar ini. Nah, misalnya gambar ini. kita di bawah. Terus betul. Betul. Iya. Simbol. Location plot. Sudah. Sudah kak. Terus ini nih yang mas cek kalau mau kok tampilkan untuk X Y K Z K atau yang T. Kan yang dipakai cuma X ya toh. Jadi X atau Y X mau saja. Terus ini kalian atur mau kayak yang bulat titik kah tanda begini kah ini kah ini kah. Saya di sini mau itu sekarang. Kalian atur skalanya seberapa besar itu simbolnya di sini. Jadi 4. Terus kalau mau berwarna di dalamnya pilih misalnya warna merah atau biru. Pink, oke. Terus, oke. Sudah. Sudah kak. Lanjut ke yang kalau Kenapa kita sekali Sekali memang ini. yang
Itu X-nya tadi toh tidak kakak ada memang kakak kan di sini ada dikasih ke rumusan Tesla. Lihat ya. Kita mau lakukan pembebasan anomali. Panjang ini panjang saja. Ada ini lagi itu. Pembebasan anomali itu ada dua. Sini toh. Jadi ya, Bisa ini atau interaktif filtering. Forward dulu, forward FFT. Pilih yang press. Oke. Karena kan tadi frekuensi mau diubah yang ke jarak. Frekuensinya ini. Makanya dipakai FFT. Nah, sudah itu pilih yang radial interaktif filtering. Tadi pilih yang mana kak sebelumnya kak? Kan dapat ini toh, pre tadi yang ini, back map, terus interaktif filtering, forward key, sudah forward, oke, pilih yang pre, forward pilih yang pre itu, terus oke. Nah, sudah itu kembali lagi ke situ, interaktif filtering lagi, terus yang radial average spectrum. Tadi kan saya bilang dua. Kalau mau pemisahan itu ada dua cara, pakai RA radial average spectrum atau filtering. Untuk radial average spectrum pilih yang pre tadi, pre yang hasil lana. Makanya dia begitu. Terus kalian kerja di sini RA radial average atau mau kasih lengkap bebas tanya RA sudah. Terus oke. Setelah itu kita mau ini filtering. Caranya itu Siapa lagi? Tadi radial atau display kamera? Radial. Radial. kalian pilih ini spectrum calculation and display, baru display spectrum, terus pilih yang RA. Nah ini kan akan muncul kayak begini. Sebenarnya saya mau hapus ini, kalian kan pilih map, terus interaktif filtering, terus display ini saya tanpa mas ini display spectrum. Pilih Baru yang oke. A. Baru oke. Yes. Nanti muncul. Oke, bisa gitu. Muncul tidak? Muncul. Terus kan kita mau pilih nih residual regional yang mana? Itu dia dipilih di ini. Terus masuk ke ini interaktif spektrum filter. Terus pilih yang RA. Terus oke. Nah, sudah? Sudah. Beda tampilannya? Jami dulu. Sini. Ya.
memfilter data dengan frekuensi yang tinggi, terus yang Hawkpack itu memotong data yang ini ada Bandpass sama Butterworth. Misalnya di Geomarket itu pakai dua filter ini untuk pada control. Bandpass itu artinya kalian atur rentang. Misalnya dari frekuensi berapa sampai berapa. Itu untuk Bandpass. Kalau Butterworth ini contohnya ini Bandpass. Nah ini kalian bisa pilih mau dari mana sampai mana. Nah bisa kalian batasi di sini. Biasanya itu regional di atas, di frekuensi rendah. Jadi dia ambil yang ini. Terus kalau residual itu dia biasanya di frekuensi yang lebih tinggi, mirip jadi HPSR. Nah, sini. Ini yang namanya bandpass, artinya kita ambil rentang dari sini sampai sini. Ini ke residual. Kalau regional dia dari atas sini sampai sini. Nah, ini kita ambil rentang dari sini sampai sini. Terus ujungnya itu ini. Dari sini sampai sini biasanya noise itu kalau belakangnya. Yang dekat-dekat dengan permukaan. Oke, nah kalau misalnya mau pilih yang Butterworth itu kan ada high dan low. Nah ini kan Butterworth, jadi cuma bisa pilih ini yang low, terus ini yang misalnya kalian mau pilih yang regional tadi itu yang ini ada regional atau residual. Ini kalau regional dia ambil frekuensi apa? Rendah karena dia dalam. Ini lihat kan yang garis merah sama biru. Nah kan kita batasi misalnya ambil ini. Jadi dari sini sampai ke sini tuh dia ambil semua yang rendah frekuensinya. Nah kalau untuk residual, klik yang residual ini. Mulai dari nah residual itu dia ambil frekuensi yang tinggi ke sini. Makanya bisa diatur di sini. Nah ini. Ya, kalau mau ambil mulai dari frekuensi yang ini ya. Nah ini. Bisa diatur ke sini. Jadi kayak misalnya tadi residual itu berarti dia mulai dari sini. Residual itu mulai dari sini ke bawah. Ini residual, ini di atas regional. Terus biasanya ujung sini itu noise. Makanya biasa orang kalau mau ini itu biasanya lebih suka pakai bandpass filter. Iya, langsung oke kan. Angka yang disarankan kan ada tuh saran 0,00 langsung oke bisa ya Jun. Kalau pas kalian klik Ya oke langsung oke Jun. Baca hapus gitu. Ini sarankan berarti titik 0,01. Oh sorry. Kan kalian pilih di sini. Terus pas mau pindah, saya ke regional muncul ini. Enter dan number berarti 0,1 ini. Nah itu tuh diisi di sini supaya bisa kita klik. Nah ini tuh untuk akhirnya. Tapi kalau kalian ubah itu otomatis berubah nih gambar ininya. Jadi semakin tinggi nilainya semakin lurus nih. Jadi semakin menjauhi dari yang kalian perhitungkan tadi. Makanya dia kasih rentang dari
Jangan dulu save yang era tadi. Yang ini interaktif tadi. Ini betul kan? Ini suka karena gitu sekali yang tadi. Seperti yang tadi. Kita kan maunya pakai bandpass supaya ada rentang nilai yang diambil. Nah caranya itu ini di Excel. Jadi buka key yang kalian save tadi RA. Ini yang RA ini. Sudah. Itu tuh buka dulu file terus open. Cari ini yang tadi yang RA itu. Tadi ini contoh Excel yang sudah nggak bisa langsung kalau dibuka ini harus dari Excel. Gun, bisa tidak juga di mataku. Ketutup di mataku tidak menutup mataku tetap tidurku itu. Coba coba. Iya dong, dilatih. Dua yang belum. Ada yang bisa terbuka yang RA yang tadi. Tidak sah. Iya, saya tadi berapa? 150.
Ada masuk aja dia masuk ke gue. Jangan kita tidur. Betul-betul tengah video. Katanya udah kita belum posting dulu. Aku kan TV juga. Nah, bisa. Ini ada di sini. Ini nanti yang tadi anu pakai Bagaimana kak? Di pin. Belum Kak. Bagaimana tadi? Kak bisa diulang? buka Excel, Hah? terus Mau open. terus cari rumus di mana itu tadi biar A. Di sini tadi nama terbaca karena tipe ininya. Karena pilih outside. Terus klik ini yang RA, terus open. Oh. Sudah itu. Sebenarnya di sini kita buat Excel supaya kita ditahu di dalam berapa mau diambil yang regional sama residual. Kalau kalian mau ambil regional atau residual, tapi karena saya ini sudah mencoba dan jadi tidak tahu ya, kemudian sih 11 kaki ke dalam ini. Nah ini itu ada Saulin. Nah ini ya C itu Saulin. Terus ini line T. Kalau kalian buka di Oasis, ini yang C. Terus ini yang kedalaman. Yang LM. Terus ini yang kalau mau lihat kedalamannya, yang gambar ini. Kita masuk di Excel supaya kalian tahu mau potong di mana. Tapi buat kehidupan ini. Supaya kalian tahu mau potong di mana itu tadi. Jadi kalian Apakah dia ini saya maksudnya? buat kayak biasa deh Excel. Jangan deh sama ini. Itu orang Ini kurangin ya. Kalian yang berhasil. Kan kalian mau plot yang ini, yang ini sebagai suku E, terus ini sebagai suku Y. Terus insert nih, tambahkan di sana. Terus kalau mau lihat yang depth-nya berarti pakai ini. Ini kan ada yang mulai dari 3 dan mulai dari 5. Ini tuh satuannya dalam kilometer. Kita ubah dalam meter.
apa tuh video Kalau dari kilometer ke meter itu dikali berapa? Wih, Berarti tak ini hidupku ini mi nah. tapi semakin jadi berkurang yang awalnya dikali berkurang sini apa itu sini buat intro hah tak kelihatan sudah nih macam nih Tadi udah ubah kedalamannya kan. kali 1.000 karena kan dia 8 kilo buatnya 8 meter terus pulang juga yang Yang pilih alfari, lalu pilih alfari. gambar ini itu perwakilan dari oasis yang Sudah buka dulu pilih alfari. sudah estimate Alfari, iya. Lalu saya pilih alfari, alfari. Tidak, beda. sudah yang mau anu inversi Dan kelas ya. serius Iya, boleh. Minggu kemarin Nabi bilang Pak Tonti. Makan kelas itu kan. Makan tugas ya. sampai jam 5 dia nanya Iya, Kak. Siapa nih? dekat sana bukan Oke. Dengan kedalaman yang sudah diubah ke Kilometer. Meter. Yang ini yang dikali 1.000. Sudah. Dapat nih grafiknya. makan kakak semuanya nanti Perhatikan ini ada di bagian video. Terus ini select data. Kita mau tambahkan regional, residual sama noise. Jadi kita jelaskan dulu. Regional itu biasanya mulai dari sini, misalnya kan tadi ternyata regional itu dari sini sampai pas mulai potong, patah grafiknya itu di sini. Berarti dia di sekitar sini. Kalau dilihat dari depthnya itu sekitar sini atau ini. Kalau depthnya. Terus residual itu dari sini sampai sini. Yang kelihatan sih kayak ini yang boleh aneh-aneh bentuknya itu noise nih. Nah berarti noise mungkin sekitar mulai dari sini ke sana. Caranya dulu kita lihat nih titik ini. mana blok tadi kakak? Mana blok? Dia itu mulai dari 2,32 yang ini 2,32 dikali 10,45 berarti mulai dari sini sampai di misalnya yang ini berarti sampai di 1,39 berarti dari sini sampai ini tuh dia regional. Terus residual itu dia sampai di sini tuh tadi sekitar sampai sini. Kalau dilihat dari definisi sini dia di 4,41 berarti sampai di ini kalau kita lihat dari berdasarkan estimasi kedalaman regional itu dari sini sampai sini, residual itu dari sini sampai di sini. Saya coba keluar dari sini. Klik kanan, select data, terus add. Add-nya itu kita tambah regional. X value-nya itu yang ini. Masih warna kuning. Terus Y value-nya itu yang ini.
Ya. Nah, ini jadi ini yang tadi yang warna biru itu yang grafis pertama, kita tambahkan regional yang warna orange. Terus klik kanan lagi, select data lagi, tambahkan untuk residual. Terus pilih X-nya mulai dari mana, Y-nya mulai dari mana. X-nya itu mulai dari sini. Terus Y-nya itu dari sini sampai sini. Tambahkan juga noise. Noise itu di tapi ini kebanyakan noise-nya. Pilih yang ini sampai tapi ini kan kayak terpotong di sini. Berarti select data lagi. Regional. Data. Berarti edit field yang residual itu kan dia mulai harusnya mulai dari 12. Mulai dari 12. Kita mulai dari sini yang kuning pertama. Contoh, kan noise jangan noise di sini, tapi harusnya kan kalau dari negara seperti kita nanti nanti kita tambah lagi. Dua itu Bukan di situ. Tadi pilihannya, coba kegiatan yang lain itu sana aktivitas. Budi. Kegiatan. Kegiatan tadi. noise itu mulai dari yang ini tambah ini.
Ini persamaan residual. Terus noise. Noise itu sama dengan dia. Sudah sampai sini. Berapa Bang? Berapa SKS? Ya sesuai dari yang kita. Jadi 0,24 saja. Itu kan ya, iya, 80. Sudah sampai sini. Apanya nak muncul? Kita mau estimasi dari kedalaman berapa itu residual regional sama noise. Nah, caranya itu pakai persamaan gradien per 4 pi. Ini kedalamannya. Rumusnya itu gradien per 4 pi. Ini rumusnya. Nah kan kalau gradien itu berarti minus, berarti ini sama dengan minus kemiringannya. Gradien toh kemiringan. Nah di sini kan minus 4, panjang. Minus 4 dikali dengan 10 pangkat minus 6 itu berapa? Berarti minus ketemu minus jadi positif kan? Berarti lampu saya 4 dikali dengan Untuk itu jujur. 10 pangkat Dia gila berapa? Dia wow. Nah syuting banget kini beliau. Nah syuting kiwe. Terus sudah blur. Kan di sini ini ikut yang kayak di sini. Ini kan jadi gradiennya 4 dikali 10 pangkat minus 6 itu gradiennya dibagi dengan 4 pi. Jadi gradien gradien Tapi gradien dibagi dalam kurung 4 dikali dengan pi. Dikali dengan pi. Berapa dari sebelah sini? Maju boy. itu kayak Baik pas. Baca. Saya baca. Nah, kan ini gradiennya yang ini tuh minus 4 pangkat anu. Kan dia di sini minus ketemu minus di sini jadinya positif toh. Jadi hapus ini. Jadi ini 4 dikali kan gradiennya itu adalah 4 dikali 10 pangkat minus berapa di situ? 10 pangkat minus 6. Ini nilainya. Gradien minus gradien 10 pangkat minus 6. Ini perhatikan jangan sampai salah import. Ini minus 06 berarti 10 pangkat minus 6. Terus enter. Sudah itu. Begitupun untuk residual sama regional. Residual itu yang rumusnya yang ini. Berarti dia 2 dikali dengan 10 pangkat minus 6 juga minus 6 dibagi dengan 4 dikali terus kalau noise-nya ini minus 5 berarti dia jadinya 5 minus ketemu minus
1000. kali 1000. Tapi ini angkanya kecil sekali, tidak masuk akal. Harusnya dia kayak minimal, kayak misalnya regionalnya itu di kedalaman 50 meter, terus residualnya di kedalaman 20, terus noise-nya itu misalnya di kedalaman 0,5 meter, 0,4 atau setengah meter ke bawah permukaan. Jadi kemungkinan itu yang mempengaruhi ini, karena kemarin kan alat tak sempat bermasalah. Jadi itu memang banyak hal yang bisa mempengaruhi. Tapi karena ini hasil pengukuran, jadi kita coba pakai ini dulu. Nah, kalian kan sudah dapat ini, berarti ini regional, residual noise. Potong mi di sini. Apa ini? Jadi kita kembali nih ke yang tadi. Setelah didapat noise, step selanjutnya adalah tentukan nih pemisahan anomali di interaktif filter. Pilih interaktif spectrum filter. Kenapa read only because the process can also step because using by analysis process. Oh, terbuka di sini. Kita harus cek dulu. Semoga dia bisa terbuka. Sudah. Pilih di sini kan kita mau pakai interval, berarti yang bebas. Terus kita mulai dari regional dulu. Kita ambil regional yang di atas ini sampai kalau berdasarkan S mana dari tulisan. Ini kan yang tadi kita pakai. Ya, tidak tersebut. Tidak tersesi. Coba lihat yang di Excel tadi. Kan yang di Excel yang tadi toh tidak sampai di sini. Excel tadi itu kan dia sekitaran di sini lah, anggaplah di sini. Ini regional. Nah, kita oke nih di sini kita oke. Terus kita pilih di regional apply filter. Kita kan tadi kita sudah pasangkan filter untuk regional, pakai filter besar. Kita apply lah filter itu di sini. Kita outputnya itu yang hasil dari residual regional tadi kan pertama. Iya. Kita pilih regional saja.
Pegangan tuh kak. Itu mengantuk banget. Untuk kak lagi kecil. Ini yang hasil filter regional. Terus sudah itu kita masukkan lagi yang regional yang residual. Ini saya salin, aku lagi dulu. Nah ini kan kalau mau kalian di hasil output, kemungkinan outputnya nanti kalau sudah mengkaji ke sini. Jadi ini kan regional, kalau mau ambil yang residual itu kan tadi perkiraan di yang hasil Excel itu di sini. Nah residualnya kira-kira begini nanti, jadi lebih jelas kayak perbedaan-perbedaannya untuk di setiap daerah. Tapi biasanya orang lebih suka yang regional karena jadi dia kalau regional yang awalnya begini, ambil video cuma untuk kalian ini jadinya begini. Nah ini tadi yang regional, kita ulangi ini karena tidak sama. Ini yang belaknya, jadi dia lebih kayak smooth gitu. Terus kita lanjut lagi ke untuk residual. Residual kita pilih lagi yang tadi. Sampai sekitaran sini. Ya kan? Nah, ini sampai di sini. Oke, ya.
bandingkan. Ini yang lebih dangkal, ini dalam, sama mana tadi? Ini kan yang sebelum dipisahkan anomalinya. Ini yang masih sama, gabung antara regional sama residual yang untuk pembacaanmu. Terus ini yang setelahmu pisahkan anomalinya, khusus ambil bagian regionalnya, khusus ambil bagian ini residual. Residual. Nah sudah itu, ini kan untuk yang tadi kan aku bilang kalau pemisahan anomali itu dua, radial average spectrum sama filtering. Nah selanjutnya selain ini kita bisa filtering. Sebenarnya untuk step ke belakang ini lebih ke kayak mau kau tujuan mau bawa kemana ini hasil pengolahan data. Kayak mau kau lihat apa, jadi sisa filter apa yang membutuhkan. Jadi tapi untuk sekarang kau ajarin semua filter jenis filternya. Nah kalau untuk filtering itu ini map baru step filtering. Filtering itu ada dua, upward dan downward. Upward itu kayak menghilangkan jejak bagian lokalnya, jadi lebih dalam kamu dapat daerahnya. Kalau downward menghilangkan ke bagian lokalnya, jadi lebih kebalik. Kalau upward itu kita mau ambil bagian atas tadi yang kayak bagian hilangkan ki kalau tidak ada gambar